Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk pembacaan malam ini, aku ingin membuat tema yang tak kunjung move on pasca hubungan kalian gantung atau berakhir ya, yang tak kunjung move on dari dirimu. Yang tak kunjung move on dari dirimu. Kita akan ambil beberapa kartu ya teman-teman. Yang belum berdoa silakan di pause dan lakukan doa 10 detik, dan jika memang sudah berdoa silakan stay with me. Di sini ada kartu The Empress, kita punya energi dari Taurus dan Libra. Dia masih merasa ada koneksi sama kamu, merasa ada kenyamanan. Dan di sini sebetulnya hubungan kalian itu dia rasa tidak harus putus ataupun tidak harus berpisah. Aku lihat orang ini mungkin ya teman-teman, ada yang kamu memutuskan hubungan ini secara sepihak, itu bisa jadi. Karena aku ngelihatnya di sini dia masih menyimpan rasa loh yang dalam sama kamu. Dia masih nyimpan rasa yang dalam sama kamu, dan dia benar-benar kayak udah nyaman aja sama kamu dari berbagai hal, dari sisi gimana kamu merhatiin dia, manjain dia ya. Dan di sini kamu mungkin banyak ngebantuin dia karena kamu banyak membuat effort dimana hidup dia itu menjadi lebih baik, lebih seimbang lah kalau kata orang ya. Jadi orang yang tidak mau move on dari kamu dikarenakan memang dia memang sudah ada kenyamanan, tidak hanya punya satu cangkir emosi di sini, tapi udah ada 10, 9 plus 1 ya. Yang aku pikirkan di sini, kamu sendiri itu gimana rasanya? Masih ada ganjelan nggak sih sama orang ini? Apakah masih ada unfinished business yang harus diselesaikan? Kita akan coba cekkan ya, unfinished business apa yang lagi-lagi antara kamu dan dia harus dibenahi, harus diselesaikan. Oke, aku bisa lihat ada masalah materi. Ya, kalau misalnya ini terkait dengan masalah materi berupa hutang piutang atau apapun itu, diselesaikan. Misalnya dia punya hutang sama kamu dan kamu di sini merasa masih belum ikhlas, ya energi dia akan stuck sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu ingin membuat dia move on dan kamu move on gitu, kamu harus ada ikhlas, karena kalau orang ngebatin itu biasanya akan jadi manifestasi ke orang yang dituju. Lagi-lagi Seven of Pentacles ya. Wow, ini aku bisa melihat betapa banyaknya mungkin yang sudah kamu korbankan demi masa depan dia. Iya gak sih? Five of Pentacles. Teman-teman, ini terkait dengan keuangan atau terkait dengan apa ya? Sesuatu yang sudah kamu keluarkan besar untuk orang ini. Yang mungkin kamu habis-habisan. Bisa jadi kamu terlalu banyak, too much ya. Bisa jadi ada masalah finansial antara kamu sama dia. Tapi please, kalau untuk hal-hal yang seperti ini cuman ada dua, yaitu menagih atau memang kamu ikhlaskan supaya kamu juga lega dan dia juga lega. Dan kalau memang kamu tidak mau lagi dengan dia di sini, harus belajar untuk benar-benar ikhlas gitu loh, jangan menendam. Oke? Kalau dia di sini sih jujur aja nyaman sama kamu ya karena ada upaya untuk dari dirimu yang selalu mensupport dia ya. Ya kita tahulah itu mungkin dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa, kita nggak tahu deh, tapi sesuatu yang bisa dipegang. Dan kamu sudah berbuat banyak untuk orang ini, hanya memang ya saya nggak tahu untuk kendalanya, apakah dia di sini bermain-main dengan kamu
sehingga hubungannya putus dan masih ada tidak perasaan tidak nyaman di hati kamu, atau gimana? Kayak gitu. Kita akan buka lagi ya. Kita akan buka sekarang 11 kartu. Aku pakai Celtic Cross. Yang tidak bisa move on dari kamu. Oke. Dia ngandelin materi sih orang ini, ya. Jadi kamu bisa tahu apakah dia tulus atau modus sama kamu ya dari pembacaanku. Nanti kita terakhir akan buka untuk ciri-cirinya kayak apa ya. Oke. Tanpa materi dari kamu, dia di sini merasa kacau. Tanpa dukungan dari kamu, dia di sini kacau banget. Ada kartu di Chariot. Dia kacau karena menjadi tidak fokus. Dia jadi harus bekerja atau berusaha 2 kali lipat. 2 kali lipat dari biasanya. Serabutan dia tanpa kamu. Di sini jujur aja dia masih mengharapkan kamu tuh kayak support dia, ngebantu dia, cinta dia. Dan dia di sini bisa memberikan kenyamanan dan cinta untuk kamu. Dia berharap itu sih, teman-teman. Ya, ada materi yang kamu kasih ke dia mungkin, atau sesuatu yang kamu kasih dan dia kasih dia cinta. Ini sama aja kayak model apa ya? Dan sekarang ini kayak galau karena tidak ada yang bisa dia berikan berupa materi ke kamu sebetulnya, tapi dia punya perasaan yang dalam untuk kamu. Entah, I don't know, apakah dia ini kurang berusaha atau memang gak mau kerja atau gimana, aku gak tahu. Tetapi ketika dia terhubung dengan kamu, dia melihat hubungannya adanya banyak kemajuan, ya, karena di sini ada full support dari kamu. Queen of Cups, dia merasa kayak terlindungi di hubungan ini, terlindungi, merasa sayang, merasa kayak dia punya sosok, misalnya dia punya inner child terluka gitu ya, dia punya pendamping atau punya pasangan yang bisa membukakan dia tuh banyak pintu, banyak hal, banyak koneksi, banyak pelajaran, kayak dididik lagi, diemong lagi gitu. Dia tidak stabil tanpa kamu, teman-teman. Dan di sini jujur aja, sampai malam ini energi yang terbaca adalah dia nggak bisa tidak bergantung padamu. Jujur sih, yang dia perlukan adalah memang materi di sini. Ya. Apakah sebenarnya tujuan dia tulus atau modus sih? Tulus atau modus? Tulus atau modus? Kalau tulus, jujur aja dia di sini kayak bertahan tapi mengharapkan sesuatu. Ya. Lagi-lagi materi. Lagi-lagi sesuatu yang bisa dipegang gitu. Dia tidak mau kehilangan dia tidak mau merasa insecure. Apakah modus? As of Sword. As of Sword ini lebih kepada jawaban iya. Dia tidak mau kehilangan kamu karena pride dia. Karena dia merasa aman. Dan di sini ada As of Sword. As of Sword itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada pikiran cepatnya dia. Kalau dibilang modus, iya modus. Karena kan elemen udara sama elemen tanah itu lebih cepat swing out yang udara. Itu jawabannya, teman-teman. Buat kamu. Ya, kamu harus banyak banyak berpikir dan mulai untuk dipikir lagi lah. Harus dipelajari lagi hubungan kamu sama orang ini.
Oke, ini energi yang terjadi kamu sama dia. Frustasi dalam hubungan, nggak percaya diri, tersabotasi, sama kadang cemburuan. Oke, kamu kayak banyak healing ya. Banyak merasakan kayak oke, aku harus sabar, aku harus healing, aku harus berkembang, ya kan? Tapi aku kayak ngerasa energinya sendiri gitu loh dari kamu. Di sini ya, kamu banyak stalking, kamu banyak cari tahu tentang dia. Ini udah jelas-jelas hubungan yang toksik sih. Hubungan yang nggak sehat sebetulnya. Dan di sini ya, eh dia itu cuman kayak komunikasi sama kamu kebanyakan lewat telepon, hanya pengen tahu, pengen ini, pengen itu. Nanti kamu luluh lagi gitu. Jadi belum ada kayak pertemuan yang aku bisa bilang ketemu langsung gitu. Tetapi kayak kamu kasih dia materi mungkin tanpa tahu kondisi dia gimana. Ini hati-hati loh ya. Dia adalah twin flame toxic kamu, teman-teman. Kamu merasa kayak terseimbang sama dia, tetapi dia punya sifat-sifat yang belum baik, ya. Sekarang ini sebetulnya apa ya? Kita nggak bisa mengharapkan twin flame kita selalu baik ya, karena itu kembali ke sisi humanity-nya. Dia merasa kayak sekarang kehilangan kamu loh, kehilangan kamu, mencoba untuk bilang bahwa kamu tuh memang orang yang paling tepat buat dia. Dan kalian ini mungkin udah berpisah, udah kayak nggak terlalu dekat lagi. Cuman dari sekian banyak orang yang mungkin terkoneksi dengan kamu, dengan dia, rasa-rasanya kamu itu yang paling better, kamu itu yang paling menurut dia ya, menurut dia orang yang paling membuat aman gitu. Jadi ya teman-teman harus kayak berpikir bahwa cinta itu nggak selalu mudah dilihat. Oh ya, dia suka sama aku suka sama dia, itu cukup. Tapi kita harus menilik lebih dalam frekuensi dia itu sebetulnya high atau low. Nah, ciri-ciri orang yang low hubungannya adalah seperti ini. Dia lebih memikirkan bagaimana keamanan dan kenyamanan hidup dia ketimbang kamu yang mungkin capek. Kamu yang lebih banyak energinya. Energi cinta itu di mana-mana harus ada keseimbangan ya, teman-teman. Harus ada keseimbangan, harus ada namanya satu tujuan, satu frekuensi. Bukan hanya untuk menyamankan salah satu pihak aja. Kita akan tilik lagi ya teman-teman untuk soul journey kamu terkait sama orang ini. Kamu tuh kapasitas pertahanan kamu tuh kuat banget loh. Kamu tuh kayak rela berkorban. Kamu penuh dengan keberanian, ya. Jadi jangan biarkan energi orang ini memasuk ke hidup kamu tuh untuk mengobrak-ngabrik lagi. Yang kedua di sini, kamu tuh selalu terbuka banyak kesempatan, teman-teman, keberkahan dan lain-lain. Jadi kamu harus pikirkan kenyamanan kamu dulu, ya. Apa yang ada pada dirimu itu harus kamu prioritaskan. Dan yang ketiga, mengenai relationship, orang yang akan bertahan dengan kamu adalah orang yang frekuensinya tinggi. Jadi kalau orang yang
sekarang belum bisa move on sama kamu, sebetulnya dia nih punya maksud tertentu, maka frekuensinya dia rendah. Aku sangat tidak menyarankan kamu selalu memikirkan orang ini. Walaupun dari sisi lain dirimu, kamu mau orang ini berubah. Kamu mau dia bisa lebih mengerti kamu dan kayak normal aja gitu loh. Hubungan cintanya normal aja kayak orang-orang gitu kan. Tetapi gimana dong? Mungkin hal ini yang mendorong dia, dan kondisi juga ya, kondisi sekarang itu yang mendorong dia bergantung sama kamu. Gitu. Tahu nggak teman-teman? Satu hal yang aku ketahui sebelum aku menutup pembacaan ini adalah kita pas era pandemi itu kita bisa menilai orang seberapa ketergantungan dia sama uang atau seberapa dia stabil. Banyak orang yang ketergantungan sama uang tapi tidak mengindahkan cinta atau tidak mengindahkan kasih. Yang dikejar hanyalah materi. Orang berpikir menyelamatkan pantatnya sendiri kan, tapi nggak memikirkan perasaan orang lain. Itu yang makin aku tangkap sih. Sisanya untuk kamu yang beruntung dan bisa bertahan di sini, ya jangan pernah untuk selalu mementingkan materi dan lain-lain daripada di atas segalanya. Karena materi memang bukan segalanya. Orang yang punya banyak uang aja kadang-kadang masih haus kesenangan kok. Karena uang tidak bisa membeli apapun, hanya barang yang kita mau, dan itu pun kita punya masa bosan. Jadi mulai sekarang kamu harus bisa berpikir mengenai cinta. Karena cinta itu sekarang tidak hanya dipandang dari aku dan kamu suka, tetapi aku plus materi di belakang kamu. Carilah orang yang benar, carilah orang yang benar-benar bisa menghasilkan sendiri. Oke? Kalau misalnya dia masih bergantung sama kamu, masih energi kamu yang lebih effort daripada dia, ya jangan dijadiin dulu sampai dia benar-benar stabil. Dan ini aku tutup dengan siapakah energi yang kita baca sekarang. N, Y, A, F, Z, T, dan A. D, G, P, dan U. Oke, teman-teman, ini adalah pembacaan orang yang tak kunjung move on dari kamu dan alasannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you when I see you, I love you, and bye-bye.